Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang hubungan potensial listrik dan medan listrik serta kapasitor. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu Lisa Afridayanti, yaitu dengan nama saya sendiri, Balkis Aloisabila, Riris Enkavia, Adrian Ikhwanda, Salomo Ginting, dan Johnson. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan pengertian tentang potensial listrik. Apa sih pengertian potensial listrik? Energi potensial per satuan muatan yang bisa diukur adalah beda potensial. Pengertian dari energi potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan atau melawan gaya listrik. Satuan energi potensial yaitu joule, satuan beda potensial adalah volt. Pengertian dari beda potensial listrik adalah beda potensial listrik adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Rumus dari beda potensial listrik adalah V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial listrik satuannya volt, W adalah energi listrik satuannya joule, Q adalah muatan listrik satuannya coulomb. Dua benda yang mempunyai beda potensial dapat menyebabkan terjadinya arus listrik, dengan syarat kedua benda tersebut dihubungkan oleh suatu penghantar. Benda yang muatan listrik positifnya lebih banyak, maka dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Sedangkan, benda yang muatan listrik negatifnya lebih banyak, dikatakan benda tersebut mempunyai potensial lebih rendah. Di sini juga terdapat hubungan antara medan listrik dengan potensial listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor, sedangkan potensial merupakan besaran skalar. Besaran vektor melibatkan arah sehingga lebih sulit dihitung dibandingkan dengan menghitung besaran skalar. Untuk mempermudah perhitungan medan listrik, maka digunakan persamaan yang menyatakan hubungan antara medan listrik dengan potensial. Berikut persamaan, teman-teman bisa lihat ya. Pengertian kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua pelat konduktor yang dipasang berdekatan satu sama lain, tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kegunaannya dapat ditemukan pada lampu flash pada kamera. Juga terdapat fungsi kapasitor, yaitu terdapat 7 fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyaring atau filter, yang kedua sebagai lampu neon, yang ketiga pada antena kapasitor berfungsi sebagai pembangkit frekuensi, 4 kapasitor berfungsi sebagai penyimpan tegangan listrik sementara, 5 sebagai konduktor pada arus AC, 6 sementara pada arus DC, kapasitor berfungsi sebagai isolator atau penghambat arus masuk, 7 pada osilator, kapasitor berfungsi sebagai pembangkit frekuensi. Jenis-jenis kapasitor terdiri dari kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, kapasitor polister film, kapasitor poliprolin, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor keramik, kapasitor epoksi, dan kapasitor variabel. Susunan rangkaian kapasitor terbagi menjadi dua macam, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Pengertian dari kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara muatan Q yang dapat disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Untuk bentuk paling umum yaitu keping sejajar, persamaan kapasitansi dinotasikan dengan C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi satuannya farad, Q muatan listrik satuannya coulomb, V beda potensial satuannya volt. Kapasitas kapasitor keping sejajar terdiri dari dua keping konduktor yang luasnya sama dan dipasang sejajar. Kapasitasnya dirumuskan dengan sebagai berikut, teman-teman bisa lihat ya. Kapasitas kapasitor bentuk bola juga terdapat rumusnya. Di sini juga terdapat contoh soal, yaitu terdapat sebuah kapasitor keping sejajar dengan mempunyai luas tiap kepingnya sebesar 2000 cm² dan terpisah sejauh 2 cm antara satu dengan lain. Berapakah nilai dari kapasitas kapasitor tersebut? Jawabannya, C sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali 0,2 per 0,002, C sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali 100, C sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 10 farad. Oke, sekian dari hasil tugas kelompok kami. Jika saya ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.